pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kabar Kak Sherin sih sehat ya. Gimana nih dengan kabar adik-adik semua nih? Kakak harap sih adik-adik semua masih dalam keadaan sehat semua ya. Masih semangat juga melaksanakan ibadah kita pada hari ini, ibadah IHMPA. Nah adik-adik, kita kan akan memulai ibadah kita nih. Tapi sebelum itu, kakak ingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan Kidung Trianya terlebih dahulu ya. Oke, mohon disiapkan. Kalau sudah disiapkan, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh dulu. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dengan judul Bapakku Datang Padamu. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sekali lagi refnya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dari pagi tadi ya Tuhan, Tuhan membangunkan kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami sedang melaksanakan ibadah IHMPA ya Tuhan. Sejak tadi kami sudah bernyanyi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan untuk mengawali ibadah kami ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan, agar menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya cerita yang diceritakan oleh kakak layan kami ya Tuhan dapat kami terima ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat kami ya Tuhan, bekal kami untuk melaksanakan hidup kami ya Tuhan hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1-6. Kakak ulangi, Keluaran 32 ayat 1-6. Kalau sudah disiapkan dan dibuka Alkitabnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab ini. Kakak bantu bacakan untuk adik-adik di rumah ya. Keluaran 32 ayat 1-6 dengan perikop judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari,
buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu dan makan dan minum, untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi, kakak mau menceritakan tentang dua adik kakak. Ada yang masih ingat namanya? Ya, namanya Musa dan Harun. Musa dan Harun ini Tuhan percayakan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Namun adik-adik, mereka ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dari Tuhan. Musa diberi kepercayaan Tuhan untuk menerima 10 hukum Taurat. Namun untuk menerima 10 hukum Taurat tersebut, adik-adik, itu nggak mudah adik-adik. Musa harus naik ke atas gunung Sinai. Dan Musa harus hanya boleh sendiri adik-adik. Tidak boleh ada bantuan dari siapapun. Kenapa? Karena itulah perintah dari Tuhan Yesus. Jadi Musa menerima 10 hukum Taurat itu tanpa didampingi siapapun adik-adik. Kenapa? Karena memang hanya Musa saja yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Terus saudaranya Harun kemana, Kak? Sementara itu, saudaranya Musa, Harun itu tinggal di bawah bersama-sama dengan bangsa Israel. Harun diperintahkan untuk memberi pengertian, memberi arahan kepada bangsa Israel untuk bersabar menanti Musa turun untuk memberitakan 10 hukum Taurat tersebut. Tapi sementara Musa sedang berada di atas untuk menunggu perintah dari Tuhan selanjutnya, bangsa Israel ini gak sabar adik-adik. Mereka uring-uringan. Mereka bertanya-tanya, Musa kemana sih? Kok Musa gak turun-turun sih? Apa sih yang dilakukan Musa di atas sana? Mereka sampaikanlah itu kepada Harun. Jadi Harun tertekan adik-adik. Harun tertekan sehingga Harun mendengarkan apa yang bangsa Israel ini keluhkan dan inginkan. Mereka meminta Harun untuk membuat patung sebagai pengganti pemimpin. Ternyata Harun menyetujuinya adik-adik. Dengan cara apa? Ada pada ayat 2. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Nah, setelah semuanya itu sampai kepada Harun, apa yang Harun lakukan adik-adik? Harun mengumpulkan perhiasan emas mereka itu, kemudian Harun leburkan, Harun satukan, dan dibentuklah menjadi patung anak lembu emas. Nah, kakak mau nanya, menurut adik-adik boleh nggak sih kita menyembah patung berhala? Tentu tidak ya. Kita itu hanya boleh menyembah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Allah itu sendiri, Allah yang lebih dari segala-galanya, yang maha mencipta, Allah yang maha kuasa, yang dapat menciptakan segalanya di muka bumi ini. Untuk itu, karena Tuhan itu maha kuasa, maha mendengar apapun adik-adik minta dalam doa setiap hari, baik saat adik-adik mau tidur, adik-adik baru bangun tidur, mau pergi sekolah, mau makan. Tuhan selalu dengar apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik doakan. Karena Tuhan maha memberi apa yang adik-adik butuhkan. Nah, bentuk rasa syukur adik-adik itu karena Tuhan selalu memberkati adik-adik, menyertai adik-adik itu dengan apa? Dengan selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Caranya gimana, Kak? Ya adik-adik setia untuk tetap beribadah, untuk tetap menjadikan Tuhan itu andalan. Setiap adik-adik mau melakukan apapun, adik-adik gak perlu takut merasa gimana ya, tapi adik-adik harus yakin, saya pasti bisa karena ada Tuhan Yesus. Ingat, karena ada Tuhan Yesus. Jadi bentuk syukur adik-adik itu, adik-adik harus taat dan setia, dan adik-adik juga bentuk syukur karena ada papa mama. Tuhan Yesus kasih papa mama, kasih adik kakak, abang, teman-teman di sekitar. Itu karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Makanya Tuhan mengirimkan orang-orang yang juga sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap taat dalam situasi apapun, kondisi apapun, baik senang maupun sedih. Harus selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang adik-adik boleh alami. Karena Tuhan Yesus selalu di tengah adik-adik, bersama adik-adik gitu. Mau sedih, mau senang, Tuhan Yesus ada tuh di samping adik-adik, menjaga, memberkati. Untuk itu di akhir cerita kakak hanya mau bilang, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati untuk kemudian menjadi berkat dimanapun Tuhan Yesus percayakan adik-adik berada. Oke? Inilah firman Tuhan adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita merespon cerita firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 265 ayat 1-2 dengan judul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Dan yang kedua, Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan doa bersama. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan untuk waktu yang masih Engkau percayakan untuk kami lewati, sehingga kami boleh dapat
berkumpul bersama-sama kembali di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau masih mau mengingatkan kami untuk selalu setia kepadamu, untuk mengucap syukur atas segala hal yang boleh Engkau berikan untuk kehidupan kami sampai hari ini. Dan Engkau selalu mengajarkan kami untuk setia kepadamu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dan pada pagi hari ini kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya pemulihan yang sejati daripadamu memulihkan mereka agar mereka dapat beraktivitas kembali. Kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan pandemi ini agar segala aktivitas yang boleh kami lakukan tidak terhalang oleh suatu apapun. Inilah doa permohonan kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mendengar doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan menjadilah berkat dimanapun Tuhan Yesus menempatkan adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.